Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita akan bermain Football Manager 2024. Game yang sebenarnya saya sudah mainkan dari uh, zaman SMA ya, tahun 96. Waktu itu namanya Champion Manager. Championship Manager 99, 2000, kemudian berubah jadi Football Manager starting dibeli Sega, dan kabarnya yang bikin game ini tuh sekarang beli klub Queen's Park Rangers. Kaya lah pokoknya ya. Dan ini terus dikembangkan sampai tahun 2024, sudah 24 tahun lebih berkecimpung di dunia game. Saya pilih karir mode karena tadi ada challenge yang apa ya, ini kurang real time ya. Contohnya di Invincibles, avoid losing. Wah, ini nggak mungkin kan, nggak mungkin kita nggak kalah tuh, nggak mungkin. Emang challenge semua klub juga nggak usah disuruh-suruh tuh pengennya nggak kalah, tapi nggak mungkin lah itu tidak mungkin. Saya nggak suka, saya sukanya karir, kita berkarir. Dan kita pilih ada beberapa liga di sini, ada banyak liga ya. Liga Indonesia nggak ada di sini. Baru ada Liga Jepang. Kayak kurang tertarik juga sih. Kita pilih 3 liga yang besar aja, seperti Inggris, Jerman, Italia, ya, Spain, Spanyol. Satu lagi Prancis. Prancis atau Belanda? Prancis ada PSG. Belanda kayaknya kurang bagus ya. Ya, memang inilah kok orang-orang lama tuh liga topnya itu Inggris dan Italia. Inggris dari dulu zaman masih di SCTV sama Serie A di RCTI. Kita mulai initializing new games. Oke, baiklah, sudah selesai. Karena karir ya, nggak seru kayaknya kalau langsung ke Premier. Kita mulai dari divisi Championship. Di sini ada, aku pengen pakai Sunderland karena habis nonton film judulnya Sunderland Till I Die. Sunderland Till I Die. Good movie. Tentang, ya agak sedih ya, sedihnya tuh klubnya tuh kok ya nggak sukses-sukses nih. Coba di bawah kepelatihan saya apakah bisa sukses nih. Facilities oke, finance oke. Facilitiesnya tuh bintang 4. Bintang 4 tuh udah lumayan lah, bintang 4 ya. Bintang 4 tuh lumayan. Star playernya Daniel Ballard. Kapasitas stadion 48.000, medianya top half. Nggak ngerti maksudnya top half bagaimana. Continental ya pasti Europe lah. Stadium kapasitinya 48.000 itu bagus ya. Kayak di film Sunderland Till I Die itu dia sempat masuk ke divisi 1 League One ya, tapi nonton bisa sampai 47.000, 46.000 ketika Boxing Day. Jadi malam Natal itu mereka habis ke gereja gitu ya, mungkin ya nonton sepak bola, Pak. Next. Game word, use fake player, no. Attribute masking, enggak. Attribute masking itu maksudnya gini. Jadi sebelum kita scout dia gitu ya, kita belum tahu atributnya dia tuh bagus apa enggak. Jadi harus scoutnya. Aku enggak seru. Aku pengennya bisa lihat sendiri ya. Yang unlockables nggak usah, aku nggak ngerti. Next aja. Existing profile, Pak Asikin dari Gibraltar. Pak Asikin dari Gibraltar, coaching style, motivation, badge-nya emas. Ini bisa milih sih sebenarnya, tapi aku pilih yang bagus aja, emas. Reputasi masih lokal. Manager titles nanti akan reputasinya akan keluar sendiri.
Nah, motivasi ini. Jadi Pak Asikin ini juara seminar motivasi di Gibraltar, RT RW-nya di Gibraltar. Aku juga baru tahu ada negara namanya Gibraltar. Ke nasionalismenya nationality-nya kebangsaannya bangsa Gibraltar. Kayaknya belum ada embasinya di Indonesia ini. Di Eropa itu. Baik, lanjut lagi tentang Sunderland. Sunderland itu punya rivalnya itu adalah Newcastle dan Middlesbrough. Newcastle berat ya, disponsori sama Pak Salman dari Arab gitu ya. Sunderland mah apaan tuh. Terus ini balik lagi game ini, gamenya ini game startnya otomatis aja ya, otomatis. Jadi aku masih bisa pilih-pilih dulu tuh pemainnya apa gitu ya, butuh pemain berapa gitu kan. Ini disuruh take picture, nggak usah, aku sukaan misterius. Finish. Baik, kita mulai adding manager ya. Sambil cerita tentang Sunderland ini, di film dokumenter itu dia beli pemain namanya Will Craigs. Jadi dia memecahkan rekor transfer dari Wigan Athletic ya. Si Will Craigs ini dibeli sama Sunderland seharga 3 juta atau 4 juta pound sterling. Itu memecahkan rekor Liga 1 waktu itu ya. Jadi masih di bawah Championship. Karena mereka kondisinya itu sangat membutuhkan striker ya. Jadi Will Craigs itu striker, dan karena ada satu pemain andalan mereka yang ngegulin terus namanya Josh Maja, tulisannya Josh Maja, itu pindah ke Prancis kalau nggak salah, ke Bordeaux. Panik buying mereka di transfer window Januari, belilah Will Craigs itu. Dan actually Will Craigs itu nggak perform juga sih sebenarnya. Sunderland appoint Asikin sebagai manajer. Breaking news. Nah, ini pendukung Sunderland nih ya. Pendukung Black Cats ya. Jadi nickname-nya Sunderland itu Black Cats. Black Cats itu kucing hitam. Nama lambangnya kucing hitam. Jadi memang Sunderland itu orang pendukungnya itu pada sayap kanan, pendukung Brexit ya. Pendukung Brexit. Bingung juga nih dia. Appoint Asikin as manager. Ini kesayangan saya gitu ya, di appoint Asikin dari Gibraltar, bukan dari Inggris. Banyak serangan bahasa ini ya. Welcome. Nah, ini basa-basi lah. Di basa-basinya direksi ke manajer baru gitu ya. Dah, ini boleh semualah. Ya, nanti kita baca ya, Mayenda, ini langsung dapat nih. Mayenda sebagai young striker. Di berita pertama itu langsung dikasih tahu Mayenda resume full training. Umur baru 18 tahun, gajinya 5.000 pounds, tapi value-nya udah 2 juta ya. Ya, kita lihat di sini. Masih kecil sekali. Masih 18 tahun, dan sebagai seorang striker dia banyak kurangnya ya. Shootingnya 11 ya, masih hot prospect ya, wajar ya. Passing 10 gitu ya, teamwork 11. Yang butuh dari itu apa sih? Shooting dan kalau aku ya movement dan pace, kecepatan. Ini shooting 11, movementnya 9, pace-nya 12. Coba kita tanya dulu ke report. Nah, kita belum kenalan nih sama pelatih kita ya, Pak Mark Venus nih. Coach report untuk Mayenda punya potensi untuk berkembang di kedepannya. Itu positifnya. Negatifnya, kurang kepemimpinan di lapangan, kurang inteligensi di lapangan, kurang kreatif. Mayenda is
Settling into the club and still finding his feet. Ya masih adaptasi, boleh, nggak apa-apa. Kita cek di trainingnya, positifnya youthful, masih muda, puas dia di sini, bisa improve lagi. Negatifnya dia would benefit from playing more. Jadi dia tuh akan berkembang kalau sering dimainin. Oke, baik. Karena negatifnya seperti ini ya, jadi coba nanti ini pengennya aku anak-anak muda gini intensif, tapi nanti aku pindahin dia ke reserve supaya dia sering main ya, berkembang sendiri nanti. Latihnya normal-normal aja, nggak perlu disiksa. Oke, berikutnya ada berita Alese Haji Alese telah kembali ke full training dari cedera, umur dah 22 tahun. Coba kita lihat di fullback kiri dan defensive center. Aerialnya 15. Wow, ada yang hijau. Aerial itu penguas apa ya? Serangan udara ya. Dia kok diserang udara tuh lompat tuh menang di situ. Stamina 15. Tackling cuma 12. Positioning 12. Positioning penting ya buat seorang defender. Kita tanya ke Pak Venus lagi ya. Profesional, good aerial presence, possess good endurance. Wah, ini kuat nih pemain ini, boleh kita bilang lah. Dia tuh kuat ya. No major negatifnya, nggak ada concern dia. Training masih muda, gaining match experience, no major concern. Ini konten professional approach, profesional dia, nggak ada negatifnya nih. Defensive fullback dia masih dilatih positioning sama Pak Mark Venus nih. Coba kita Haji Alese, kamu latihannya agak kuat ya, umur udah 22 tapi masih gitu-gitu aja nih. Full English player ya, nggak apa-apa nih. Boleh lah. Kok Mayenda tadi orang apa ya? Orang Spanyol. Oke. Sebenarnya nggak ngaruh sih, mau Spanyol mau Inggris, bedanya tuh karena ada Brexit, semua butuh work permit nih nanti. Matete umur 22, kita lihat Matete itu orang Inggris, J Matete orang Inggris sebagai seorang defensive midfield. Ya, defensive midfield ini penting dia untuk tahan. Oke. Waalaikumsalam.